Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30 SPKI terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Partai Komunis saat itu sedang dalam kondisi yang amat kuat karena mendapatkan sokongan dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Haji Soekarno. Tidak heran jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat demi menjatuhkan Partai Komunis berakhir dengan kegagalan berkat bantuan Presiden kala itu. Hingga sampai saat ini, peristiwa 30 SPKI tetapi menjadi perdebatan antara benar atau tidaknya Partai Komunis Indonesia yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis masanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan kepentingan bersama polisi dan rakyat. Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari sikap-sikap sektarian kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat massa tentara subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani bergerak berampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar bersenjata terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum berjuis nasional dalam menekan pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi di birokrat dan militer menjadi wabah. Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis Chung. Penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tetapi belum juga menetapkan waktunya sebagai meletusnya G30S. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran Perdana Menteri RRC mempunyai ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi angkatan darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa mencurigai antara militer dan PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggota berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan Serikat Buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita atau Cerwani, organisasi penulis dan artis, dan pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Bentrokan-bentrokan tersebut
dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun, milik negara sama dengan milik bersama. Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolshevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan Partai Komunis menyita milik SAR dan membagi-bagikannya kepada rakyat. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Soekarno disamakan dengan setingkat menteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya, Menpangab, Menpangad, dan lain-lain. Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Soekarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis rakyat. Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia termasuk para komunis. Rezim Soekarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan Nasokom. Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer menyatakan keperluan untuk pendirian angkatan kelima di dalam angkatan bersenjata yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka depan jenderal-jenderal militer berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa nasokomisasi angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan angkatan kelima. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S, telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja. Jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Pada tahun 1960, keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan Undang-Undang Pokok Agraria terdiri dari wakil pemerintahan dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada, namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena Undang-Undang Pokok Agraria. Melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Batsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai aksi sepihak dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam, atau tidak hanya NU tapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah,
itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain juga terjadi hal demikian. PKI di beberapa tempat bahkan sudah mengancam kiai-kiai bahwa mereka akan disembelih setelah tanggal 30 September 1965. Hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui rencana kudeta 30 September tersebut. Sejarah mulainya dari G30 SPKI. Pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 1965, secara berturut-turut, Radio Republik Indonesia Jakarta menyiarkan berita penting. Sekitar pukul 7 pagi memuat berita bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di ibu kota RI Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat yang dinamakan Gerakan 30 SPK. 30 September dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrawirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Sekitar pukul 13.00 hari itu juga memberitakan Dekret nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dan Keputusan nomor 1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia. Baru dalam siaran kedua ini diumumkan susunan Komandan Brigjen Sueparjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas sebagai Wakil Komandan. Pada pukul 19.00 hari itu juga, Radio Republik Indonesia Jakarta menyiarkan pidato Radio Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto, yang menyampaikan bahwa gerakan 30 September tersebut adalah golongan kontra-revolusioner yang telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dan telah mengambil alih kekuasaan negara dari Presiden atau Panglima tertinggi ABRI atau pemimpin besar revolusi dan melempar kabinet Dwi Korah ke kedudukan domisioner. Latar belakang G30 SPKI perlu ditelusuri sejak masuknya paham komunisme atau Marxisme-Leninisme ke Indonesia awal abad ke-20. Penyusupan ke dalam organisasi lain, serta kaitannya dengan gerakan komunisme internasional. Dalam hal-hal yang mendasar dari politik PKI di Indonesia terbukti merupakan pelaksanaan perintah dari pimpinan gerakan komunis internasional. Persiapan PKI, pembentuk Biro Khusus di bawah pimpinan Syam Kamaruzman. Tugas Biro Khusus adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. Menurut dibentuknya Angkatan Kelima yang terdiri atas buruh dan tani yang dipersenjatai, melakukan sabotase, aksi sepihak, dan aksi teror. Sabotase terhadap transportasi kereta yang dilakukan aksi buruh kereta api Januari sampai Oktober 1964 yang mengakibatkan serentetan kecelakaan kereta api seperti di Purwokerto, Kroya, Tasikmalaya, Bandung, dan Tanah Abang. Aksi sepihak misalnya seperti peristiwa Jengkol, Bandar Betsi, dan peristiwa Indramayu. Aksi teror misalnya peristiwa Kanigoro Kediri. Hal itu dilakukan sebagai persiapan untuk melakukan kudeta. Melakukan aksi fitnah terhadap ABRI, khususnya TNI AD yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan programnya, yaitu dengan melancarkan isu Dewan Jenderal. Tujuannya untuk menghilangkan kepercayaan terhadap TNI AD dan mengadu domba antara TNI AD dengan Presiden Soekarno. Melakukan latihan kemiliteran di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Latihan kemiliteran di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Latihan kemiliteran ini merupakan sarana persiapan untuk melakukan pemberontakan.
Cerita singkat peristiwa dari G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober. Dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas ke Dubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tendean beserta anak gadisnya Ade Irma S. Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh regu sergap. Korban tewas semakin bertambah di saat regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Abed Naiborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka, Monas. Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur dari area ini, sebab saat ini merupakan daerah dari markas Kostrad pimpinan Soeharto. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabiwa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militernya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Tinta kegagalan nyaris saja tertulis dalam sejarah peristiwa G30 SPKI. Hampir saja Pak Harto dilewatkan begitu saja karena mereka masih menduga bahwa beliau bukanlah seorang tokoh politik. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu pada Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam 5:30 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. Soeharto juga berhasil membujuk 2 batalion pasukan kudeta untuk segera menyerahkan diri. Dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad, kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Karena prosesnya yang berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto, sehingga kondisi ini menyebabkan para tentara yang berada di lapangan Merdeka mengalami kehausan akan diimpresi dalam melindungi presiden yang sedang berada di istana. Masa berakhirnya peristiwa G30 SPKI atau kronologis penumpasan PKI. 1. Tanggal 1 Oktober 1965. Operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pasukan para Kujang atau 32 Siliwangi yang dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana. 2. Tanggal 2 Oktober 1965. Pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah
Komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto pada pukul 12 siang. Seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI AD. Tanggal 3 Oktober 1965. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usai pencarian, perwira TNI AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G30 SPKI tetapi berhasil melarikan diri, didapat keterangan bahwa para perwira TNI AD tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. 4. Tanggal 4 Oktober 1965. Pada tanggal 4 Oktober, penggalian sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga keesokan hari, yang diteruskan oleh pasukan para amfibi KKO AL dengan disaksikan pimpinan sementara TNI Angkatan Darat, Maijen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut, terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal ini yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. 5. Tanggal 5 Oktober 1965. Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI Angkatan Darat tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. 6. Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet Dwi Kora, para perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Gerakan 30 September atau sering disingkat G30 SPKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana 6 pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduh kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Nama-nama 7 tokoh pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI 1965. 1. Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani. 2. Maijen TNI R. Suprapto. 3. Maijen TNI M.T. Haryono. 4. Maijen TNI Siswondo Parman. 5. Brigjen TNI D.I. Panjaitan. 6. Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. 7. Letjen Pierre Tedean. Peristiwa G30 SPKI sejatinya tidak lepas dari kejadian penculikan petinggi-petinggi TNI Angkatan Darat saat itu. Mereka diasingkan dan dibantai tanpa belas kasihan di Monumen Lubang Buaya. Berikut ini nama-nama TNI yang mendapatkan gelar pahlawan revolusi pasca terjadinya pembantaian tersebut. Tujuan G30 SPKI. 1. Bahwa G30 SPKI adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya, dan tidak pernah terlepas dari tujuan PKI untuk membentuk pemerintah komunis. 2. Bahwa tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara yang mengkomuniskannya.
Tiga usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dan dari generasi ke generasi secara berlanjut. 4. Selanjutnya, bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Dampak pasca peristiwa G30S PKI. 1. Secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru, yaitu Tentara Angkatan Darat. 2. Sampai bulan Desember 1965, PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. 3. Kekuatan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar. 4. Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau dianggap PKI yang tidak semuanya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak. Monumen peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut sudah ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu, pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya yang dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun, sejak era reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan. Pada tanggal 29 September sampai 4 Oktober 2006, diadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia. Acara yang bertajuk Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965 ini berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Depok. Selain Civitas Akademik Universitas Indonesia, acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965 antara lain Setiadi, Murad Aidi, Haryo Sasongko, dan Umainah.